Halo, hey Sobat Tapanang. Gimana nih kabarnya? Baik. Kok telat banget? Coba ulang. Coba kita tes ombak dulu ya. Ya, tes ombak. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Spontan. Gitu dong. Langsung aja. Ya udah, kenalan dulu deh. Perkenalkan, nama gue Atas sebagai host di podcast 86 episode 5 ya guys. Waduh. Dan di sini gue ditemani oleh teman terbaik saya yaitu Muhammad Rifki Al-Hafiz. Pada kesempatan kali ini kami membawa tema yang berjudul dengan sharing rahasia time management di OSIS MPK. Gokil, keren banget sih ini. Tapi kira-kira OSIS MPK mana nih yang kita mau ngomongin? Mana ya? Penonton ada yang tahu nggak nih penonton? Nggak tahu. Langsung aja nih kita kasih tahu nih. Ini ada 2 kursi kosong, ada yang tahu nggak buat siapa? Nggak tahu. Ya buat OSIS MPK dong, ya Allah. Gimana sih ini penonton? Tapi OSIS MPK yaitu OSIS MPK SMA Negeri 86 Jakarta. Dah, langsung aja kita panggil Nio dan Alfa. Oke, kenalin semuanya, nama saya Alfatian Kamil Dayat, selaku Ketua MPK dari organisasi OSIS MPK SMA 86 Jakarta, Angkatan 39. Perkenalkan, nama saya Noval Adenio Putra Andriadi, selaku Ketua OSIS dari SMA Negeri 86 Jakarta, Angkatan 39. Udah keren banget ya, ini udah ganteng-ganteng, udah yang pakai jas. Buset. Makasih. Yang pakai kacamata ganteng juga nih. Makasih ya Ki. Aman. Dan kita udah dikasih kesempatan buat langsung wawancara ke ketua MPK dan ketua OSIS-nya. Iya betul. Wah Gimana sih ini. jadi ketua? Susah nggak? Ya, oke sih. Nio? Oke, gimana nih? Gimana? Bisa ada cuman have fun lah. Apa aja, santai aja. Tepuk tangan lu dong menonton. Jadi kalian ini kan organisasi ya? Tuh. Kita tuh mau nanya terkait dengan OSIS MPK terutama di time managementnya. Tapi sebelum kita langsung ke time managementnya, kita mau tahu nih proses kalian sebelum dijabat sebagai ketua MPK atau OSIS itu gimana tuh? Oh iya, susah nggak nih kira-kira? Kayak dari kenapa kita pengen masuk organisasi gitu. Iya betul. Kalau mungkin dari gue dulu ya. Iya. Kalau dari gue sih awalnya tuh kayak penasaran gimana sih POV jadi panitia di suatu event. Karena kalau yang dilihat dari SMA Negeri 86 Jakarta ini kan buat jadi panitia event ya itu kebanyakan dari organisasi kan. Makanya coba deh ikut organisasi, pengen tahu POV-nya gimana, susahnya ngebikin event itu kayak gimana, cara ngebonding itu kayak gimana, barulah ikutan join organisasinya. Dan kebetulan dijabat langsung menjadi ketua nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tangan lu dong. Oke, mungkin saya agak mirip-mirip sama Nio. Jadi dulu bingung nih, gimana sih rasanya kalau misalnya ikut suatu panitia gitu. Tapi hal yang paling saya pengen dapat dari organisasi itu gimana rasanya ketika ada di depan publik. Jadi menurut saya tuh kayak kalau misalnya kayak ada di depan publik terus dikenal sama orang-orang itu kayak ada di atas puncak gunung. Dan saya tuh pengen tahu gimana rasanya kayak ada di puncak gunung nih dengan pemandangan di bawah-bawahnya gitu. Tapi yang saya rasakan di organisasi tuh ternyata gak gampang. Jadi saya rasain tuh selama itu prosesnya. Dan yang paling saya highlight nih pengalaman di SMA 86 Jakarta tuh dia punya sistem organisasi yang unik teman-teman. Jadi mereka tuh pakai sistem namanya organisasi. Jadi bagi teman-teman yang dulu minat untuk organisasi termasuk saya itu dulu kayak ditampung dulu dalam suatu organisasi. Dan di situ tuh kayak diajarin nanti sama kakak-kakaknya tentang materi, soft skill, hard skill. Dan di situ tuh yang membuat saya tuh makin tertarik nih gimana rasanya kayak ngomong di depan publik, gimana rasanya tuh bisa dikenal sama orang dan gimana rasanya ada di puncak gunung yang tadi saya bilang itu gitu.
Tepuk tangan, tepuk tangan. Gue dulu waktu SMP ya, gue dulu pernah pengen daftar OSIS, tapi emang ketolak. Aduh, sayang Kayaknya emang banget. kurang kayak gue waktu itu. Belum rezeki aja. Belum berarti. rezeki. Iya. Coba lagi dong. Ya, Coba lagi di mana SMA? Iya. Oh iya, kita daftar di USM 86 Jakarta aja, weh. Tapi kan mereka bilang harus join organisasinya dulu, baru di organisasi itu dijabat nih OSIS FPK. Jadi Iya. kayak ada prosesnya lah. Berarti join organisasi dulu. Iya, join organisasi dulu. Oh iya iya. Terus kita harus hari di organisasi, terus kita ngebuktiin kalau kita tuh pantas dijabat. Wih, keren banget. Karena sebenarnya segala suatu hal yang diinginkan itu butuh usaha. Iya. Iya, betul banget. Dan ini dua-dua usahanya udah gede banget sampai jadi. Iya, izin. Alhamdulillah ya Allah. Nah, kan kalian udah dijabat nih, kira-kira tuh kesibukannya gimana? Kesibukan. Kak, kalian tuh mau PTN atau PNS? Atau nggak mau kuliah? Oh lah, kuliah Oh, PTN mau. sih, PTN. Semoga masuk top 3 ya. Amin. Amin. Nah, cara kalian ngejar PTN itu walaupun sibuk sama organ-organ ini gimana? Gimana tuh tipsnya? Jujur ya, kalau dari saya sih tadi kan pertanyaan Anda tadi itu nanya sibuk apa enggak? Sibuk pastinya. Karena kan ada hal-hal organisasi kayak ada program mendatang, terus ada rapat-rapat juga sama teman-teman. Dan satu sisi juga saya juga pengen mau masuk PTN. Nah, di situ saya gunakanlah time management. Itu. Jadi time management itu adalah sebuah soft skill di mana tuh lu bisa bagi kegiatan lu, bisa bagi energi lu juga. Jadi lu nggak bakal capek-capek tuh sibuk satu hal dan lainnya dan pengen semua itu berhasil, nggak gitu caranya. Jadi dengan time management tuh itu ngajarin caranya untuk bagi kegiatan menurut 4 kategori. Yang pertama tuh yang benar-benar penting dan urgent, terus nggak urgent tapi penting, terus yang nggak penting tapi urgent, dan yang terakhir yang nggak penting dan nggak urgent. Nah, dari situ tuh gue jadi bisa bagi nih antara kesibukan di organisasi dan juga mimpi gue buat keterima di top 3 PTN. Nah, gitu di lah. top 3 Lu bimbel? Ya, bimbel. Bimbelnya tuh kayak gimana? Ya, bimbelnya gimana? Kalau misalnya dalam seminggu itu ada jadwal 2 hari per minggu. Nah, jadi itu gue bagi tuh waktunya. Kalau misalnya di hari yang gue bimbel tuh benar-benar fokus bimbel. Dan dimana kalau misalnya hari kayak yang free itu gue fokusin buat organisasi. Jadi itu tuh time management gunanya di situ. Jadi gue juga bisa bagi fokus gue di 2 hal itu, dan juga gue bisa manage energi gue juga biar nggak capek-capek nih antara bimbel atau organisasi. Seperti itu sih. Untuk Nio, Kalau gue tadi mungkin mau masuk PTN atau enggak, pasti mau lah. Iya. Kan? Mau lah. Gimana caranya? Ya pasti dengan membagi waktu, atau biasanya dibilang time management. Nah, itu dimaksimalin waktu yang ada. Jadi pertama-tama tuh kita harus tahu di mana kita harus yang udah mulai fokus di kesibukannya, di mana kita harus udah bisa ngerelain waktu-waktu kita buat main diganti dengan waktu kita belajar. Itu harus bisa ngerti dulu. Karena untuk ngejalanin time management ini bukan cuman kayak kita ngelis jam sekian bakalan ngapain aja, tapi emang harus ada niat dari diri sendiri. Ngejalaninnya itu berat daripada ngerencanain gitu. Nah, makanya mulai masuk SMA dari saya sendiri udah kayak nyisihin deh waktu buat mainnya sedikit-sedikit gitu. Karena bakalan capek banget kalau emang kita masih pengen main tapi kita harus sibuk buat kedepannya bakalan gimana, itu bakal nguras energi banget gitu. Nah, menerapin time management yang Alfred bilang tadi itu salah satu solusi dimana kita kalau pengen tetap ngejar masa depan tapi nggak ketinggalan dengan masa yang saat ini, seperti itu. Oke. Sekarang nih gue pengen bahas ekspektasi dan realitanya. Wah, Ekspektasi sebelum kalian menjabat tuh seperti apa saat menjabat nanti? Ekspektasinya? ekspektasinya. Hmm. Oh, kalau saya sih ya ekspektasinya kayak pertama bisa kepanitiaan. Ya. Oh iya Terus pasti. kayak kedua nih bisa kayak ngerasain nih sibuk-sibuknya OSMPK gimana sih? Iya. Dan yang ketiga ekspektasinya itu bisa apa ya? Bisa benar-benar dikenal sama orang gitu. Oh iya. Nah, kalau misalnya sama realitanya ya, ternyata realitanya yang tadi saya bilang tuh itu semua nggak gampang. Oh, iya. Dan untuk meraih kayak 3 ekspektasi itu tuh perlu usaha yang besar. Nah, makanya kita tuh nggak bisa buat percaya sama ekspektasi aja. Kita harus bisa hadepin realita. Kita harus bisa ngadepin susah gampangnya di organisasi. Nah, tadi kan yang saya bilang tuh di organisasi itu kayak nanti diajarin materi, diajarin pokoknya
kita tuh kayak diajarin komunikasi yang baik dan juga soft skill hard skill. Nah itu tuh adalah cara saya buat dapat ekspektasi itu. Dan pada akhirnya pas saya jabat 3 hal itu tuh nggak langsung datang gitu. Karena apa ya? Kalau misalnya kita udah ngusahain sesuatu tuh hal baik tentu datang, tapi itu nggak selalu kayak langsung cepet. Nah jadi tetap aja, walaupun saya kayak udah dijabat, saya terus berekspektasi. Jadi ekspektasi itu adalah sebuah motivasi untuk terus maju. Nah itu. Jadi di organisasi itu saya nggak cukup sampai diterima aja. Jadi sampai selesai dijabat tuh saya harus punya harapan dan juga ekspektasi gitu bahasanya. Jadi bisa dibilang realitanya yang nggak pahit sih, tapi kayak realitanya gimana nih? Jadi kayak Ya mungkin enak gak enak sih, karena pertama dulu saya ekspektasinya gede dan ekspektasi gede itu tuh nggak langsung terlaksana. Nah itu tuh hal yang normal teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya kalian misalnya sesuatu itu tuh walau halnya nggak datang langsung, tapi kan harus percaya kalau misalnya hal itu bakal datang. Nah itu makanya saya sampai hari ini pun juga masih percaya untuk berproses teman-teman. Oke, kelas. Untuk Nio? Buat ekspektasi ya, Iya. pasti kita ekspektasi mah yang indah-indah aja. Pastinya dong. Pokoknya yang indah-indah aja deh. Buat horornya nanti realitanya kan biasanya kayak gitu. Ya pasti ekspektasinya tuh rapat tuh kayak wah udah hal normal lah buat rapat di organisasi. Terus kayak kumpul bareng-bareng, ngejalanin event bareng-bareng itu ekspektasi saya sebelum dijabat. Nah ternyata realitanya itu gak cuman ngejalanin bareng-bareng di suatu event, tapi sebelum kita ngejalanin itu ada hal yang lebih penting kayak brainstorming bareng-bareng, kumpulnya harus disesuaikan juga, harus saling mengerti satu sama lain, dan ternyata yang nguras waktu dan tenaga itu saling mengertinya gitu. Untuk ngejalanin event pasti nguras tenaga, cuman sebelum itu kita harus bisa mengerti dulu nih agar event yang kita jalani itu berlancar dengan sangat baik seperti itu. Nah, pasti bagian itunya lah kayak aduh harus kumpul lagi nih, harus ketemu lagi nih. Lagi ada kesibukan banyak tapi harus gimana ya? Nah, bagian itunya nggak sesuai sama ekspektasi mungkin. Jadi kalau dibilang realitanya itu ternyata lebih capek sih daripada ekspektasi yang udah saya pikirin sebelumnya. Oke, gue mau nanya secara rincinya tuh time managementnya gimana? Cara kalian ngebagi waktu, soalnya kan lu bimbel, terus juga kalian juga mau ngejarin PTN-nya. Pasti sibuk dong. Nah, kalau dari gua sih sebenarnya simple tadi. Pertama kayak time management. Cuman kayak hal yang gue bilang simple tuh kadang juga gua nggak ngerasa itu simple gitu. Pada akhirnya gue juga tetap capek dan tetap susah buat nyari mana yang lebih penting. Karena gini teman-teman, tubuh kita tuh sebenarnya kayak udah bisa buat ngelakuin time management sendiri. Kayak contohnya tuh lebih asik nge-scroll TikTok nih misalnya selama 3 jam daripada belajar selama sejam. Nah sebenarnya kita tahu, tubuh kita tuh tahu mana kegiatan yang kayak membutuhkan lebih sedikit energi. Tapi kalau misalnya kita terapkan itu di kehidupan organisasi itu kita nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa pentingin hal yang apa ya kayak seolah-olah tuh memakan energi yang lebih sedikit daripada hal yang penting. Nah itu kita nggak bisa kayak gitu. Jadi dengan time management tuh itu ngajarin kita buat milih. Jadi nggak cuma buat nyerahin ke alam bawah sadar kita buat milih kegiatan tuh yang asik dan nggak ada energinya, tapi kita tuh harus bisa mikir kegiatan mana yang lebih penting dan lebih bermanfaat bagi kita. Jadi nggak cuma mikirin tentang kegiatan apa yang asik yang nyenengin gua, tapi kita harus mikir kegiatan yang benar-benar punya advantage buat diri gua dan buat diri kita semua nih, misalnya buat teman-teman. Jadi buat cara buat ngadepin realita yang sibuk, yang tadi kayak saya sendiri kan juga ada bimbel, itu saya pakai time management tuh. Jadi time management tuh ada fungsinya di situ buat gimana kita tuh bisa milih kegiatan mana yang lebih penting, walau misalnya energi kita tuh bakal tetap aja pakai. Tapi setidaknya kalau misalnya dengan time management ya energi kita tuh juga gak bakal habis gitu. Walau saya jamin ya teman-teman mungkin ngerasa capek gitu. Saya juga capek sih sebenarnya sih kayak bagi waktu antara bimbel dan organisasi. Tapi setidaknya dengan itu kita tuh bisa meminimalisir kayak miskom dengan teman-teman dan juga kayak bimbel yang karena kan di bimbel saya tuh kayak ada target gitu. Dan kalau misalnya saya nggak pakai time management mungkin target itu tuh saya bisa ketinggalan gitu. Jadi time management tuh perlu banget buat fokus ke masa depan dan juga masa kini gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong.
Untuk Nio? Kalau dari saya sih, saya buat ngomongin antar organisasi sama sekolah itu ngebaginya dengan memfokuskan salah satunya. Jadi saya tuh nyari kayak langsung akumulasikan nih kayak waktu-waktu di mana itu emang lagi kosong. Nah, kalau selama saya jadi organisasi, waktu kosong nggak ada keperluan organisasi itu pagi-pagi. Jadi kebanyakan saya tuh belajar pagi sama di tempat les. Dua hal itu yang paling sering saya lakukan lah, jatuhnya rutin. Karena kalau udah masuk siang, masuk sore, apalagi malam, itu keperluan organisasi bakalan banyak banget. Jadi memanfaatkan waktu-waktu yang emang bisa dijalani secara rutin, tapi bisa juga fleksibel buat kedepannya. Nah, jadi di pagi hari tuh misalnya bangun subuh, setelah keperluan pribadi masih ada spare waktu sebelum ke sekolah, mungkin bisa ngerjain nyicil-nyicil dikit. Atau kalau bisa sampai selesai, alhamdulillah. Nah, pas di sekolah itu belajar biasa. Kadang tuh sambil belajar, kita kan yang namanya hidup kan kadang tiba-tiba ada suatu hal yang datang tiba-tiba kan. Jadi suka keganggu aja belajarnya. Nah, makanya kalau dari saya pribadi tuh bikin waktu-waktu tertentu yang emang bisa fokus untuk satu hal. Karena terkadang kalau kita ngerjain banyak, multitasking gitu, terus semua pekerjaan kita cuman kelar setengah, itu ganjel banget di pikiran. Kepikiran mulu tuh, aduh gimana ya tugas belum kelar, organisasi belum kelar. Jadi saya lebih memfokuskan untuk beberapa hal terlebih dahulu daripada multitasking semuanya, tapi kelarnya cuma setengah-setengah. Gitu. Ini menurut lu pada tuh time management itu sebuah skill yang semua orang harus punya atau kayak sekedar orang-orang kayak lu aja yang harus punya? Sebenarnya sih kalau tadi yang dibilang gua tadi, kalau misalnya time management tuh punya fungsi buat bagi hal, dan itu tuh menurut gua penting buat semua orang. Karena gini, kalau misalnya tanpa time management nih, misalnya kayak contoh ada orang kayak hari-harinya tuh berasa sibuk, tapi tuh sibuknya tuh yang cuma nyampein dia aja dan nggak ngasilin advantage buat dia. Jadi sebenarnya tuh makna sibuknya dia tuh bukan berarti produktif, jadi cuma sibuk aja karena hal-hal yang nggak penting. Nah itu tuh kenapa time management tuh perlu buat semua orang, karena biar mereka tuh apa ya, jadi tahu gitu apa saja yang bisa mereka lakukan dan juga punya advantage buat dia. Jadi nggak cuma sekedar ngelakuin kegiatan apa aja dan habisin energi dia. Nah tapi perlu ada time management di mana tuh ada kegiatan yang mungkin bisa memulihkan energi dia. Seperti contoh kan tadi kayak mungkin nge-scroll TikTok atau kayak yang dopamine wording buat otaknya juga. Jadi biar apa ya, time management tuh penting biar orang tuh nggak cuma sibuk aja, jadi nggak ngasilin apa-apa, nggak produktif, dan akhirnya cuma ngabisin hari-harinya dengan hal-hal yang nggak penting gitu. Jadi time management tuh penting banget. Setuju banget sih, time management ini penting banget. Ya kita semakin dewasa nanti semakin banyak keperluan dan tanggung jawab yang kita ambil kan. Betul. Nah, salah satu time management itu fungsinya untuk memastikan bahwa individu dari kita itu mendapatkan semua hal yang diri kita butuhkan, kesenangan, terus kebahagiaan, tapi harus juga fokus buat belajar, buat ngerjain kegiatan yang ditanggung jawabin, terus amarah, itu pokoknya semuanya harus seimbang lah. Jangan sampai kayak wah kita cuma belajar, kita cuma kerja, pusing-pusing, depresi, marah, tapi nggak ada senang-senangnya. Nah itu kan jadi bakalan memberikan efek yang negatif ke diri kita. Makanya time management itu penting untuk menyeimbangkan hal-hal tersebut. Tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi tanda ya bagi sobat-sobat 86 yang hidupnya sibuk, yang banyak urusan. Ingat untuk apa tadi? Lakuin time management. Iya, lakuin time management, benar. Jangan terlalu sering push rank, jangan apa-apa, yang benar. Iya, aduh, push rank doang. Boleh sih, tapi kayak harus bagi waktunya juga. Jangan 24 jam loh. Push rank doang, tapi belum immortal. Ya, jadi mau belum? Iya. Oke, kalau dari kalian ada nggak sih momen terberat kalian selama berorganisasi gitu? Kayak kesulitan terbesar apa di organisasi? Ngurusin klub berat nggak? Apa? Ya, jujur aja, kalau misalnya kayak organisasi tuh tadi kan kayak ada hal yang berbanding terbalik antara ekspektasi dan realita. Dan pertama kali kayak gua dihadapin dengan realita. Kayak gua tahu kalau misalnya organisasi tuh gak gampang dan harus bisa jaga teman-teman biar satu pikiran tuh kaget.
Dan itu merupakan hal terbesar, hal terberat bagi gua. Nah di situ tuh apa ya? Kayak gue tuh kaget ternyata hal yang dimana tuh diidam-idamin sama orang ternyata tuh nggak seindah ekspektasi gua gitu. Nah di situ hal terberatnya yaitu ya kayak lu harus bisa bagi diri lu buat fokus ke hal yang lu sukain, yaitu kan organisasi. Pada saat gua dulu di organisasi SMA 86 gitu. Nah di situ tuh gua terapin tadi dengan time management, kayak gue bisa manage tuh antara gue bisa seimbangin, jadi gue bisa berkembang di organisasi sekaligus bisa berkembang di bimbel juga. Tadi kan gue bilang tuh, gue pertama mau fokus di organisasi karena gue anggap tuh organisasi tuh hal yang indah gitu kan, didampingi sama orang. Kayak gue juga pengen, gue berekspektasi kayak di organisasi tuh bakal enak, dan gue juga berharap kayak gue dengan ikut bimbel gitu gue bisa ikut PTN. Nah itu tuh ada dua hal yang gue pengen raih, dan dimana saatnya gue dihadapin dengan realita yang sulit, yang berat, itu tuh apa ya, itu pada awalnya memberatin gue gitu. Kayak gue gimana nih caranya biar bisa fokus kedua-duanya. Dan akhirnya tuh gue awalnya sempet bingung, sempet keteteran juga buat bagi waktunya. Nah akhirnya gue coba terapin time management yang dimana dulu tuh sempet diajarin juga sama kakak kelas gue. Dulu gue sebenarnya tanya, Kak sebenarnya lebih penting PTN apa organisasi sih gitu kan. Gue dulu nanya apakah kayak organisasi tuh bisa penting ke PTN apa enggak. Dan katanya tuh ya bisa aja, walaupun kayak nggak secara sertifikat atau apa, tapi kayak pengalamannya. Nah di situ tuh hal yang mendorong gue buat ngelakuin time management di antara dua hal tersebut, karena pada nyatanya tuh dua-duanya tuh hal yang penting. Nah caranya biar gue menghadapi hal terberat di mana gue menghadapi realita di antara dua hal itu, yaitu dengan time management gitu. Jadi dengan time management gue bisa membagi waktu, bisa membagi energi, dan juga fokus gue bisa fokus gue biar bisa membangun hubungan sama teman gue, dan juga buat menjaga nilai akademik gue buat baik-baik aja. Seperti itu. Keren asli, keren. Oke. Kalau kewalahan ya, kewalahan itu pasti pernah ngerasain. Semua anggota organisasi dimanapun itu pasti pernah ngerasain. Karena pada awalnya kita nggak punya tanggung jawab, tiba-tiba dapet tanggung jawab, gimana nggak kaget sih gitu, ya kan? Kewalahannya itu paling kerasa di awal-awal pada saat diberikan jabatan. Kenapa? Karena kalau kebanyakan itu awalnya itu menjadi hal terberat karena butuh penyesuaian. Nah, awalan ini kita tuh harus ya tadi brainstorming, kumpul dan lain-lain. Itu suatu hal yang kedengarannya gampang. Cuman kalau kita ngejalanin dan tujuannya kita tahu untuk apa, itu bakalan terasa berat. Cuman kalau kita udah bisa ngerti gimana cara ngejalaninnya, itu bakalan lebih mudah. Nah, awalan itu kan harus kayak brainstorming bareng-bareng sama yang lain, tapi harus nyesuaiin sama waktu-waktu sekolah. Nah, di organisasi kan nggak cuma 1-2 orang kan, banyak orang. Nah, yang bikin kewalahannya ya karena kita tuh harus rame-rame seperti itu. Nah, di situ kalau untuk awalan pasti terasa berat, cuman lama-kelamaan kita udah tahu ritmenya gimana, udah lebih enjoy ngejalaninnya, dan lebih bisa ngebagi waktunya. Ya seperti yang aku bilang tadi, dengan rapin time manajemennya untuk memaksimalin waktu-waktu yang kita punya. Oke. Udah pernah organisasi pernah konflik nggak? Ya pernah aja sih. Iya. Karena tadi kan kayak realitanya gitu, organisasi itu sebenarnya ternyata tuh nggak seindah yang dibayangin gitu. Tapi kayak kita tuh bisa ngatasin hal-hal kayak konflik, kayak segala macam hal tuh dengan time management sih pastinya. Time management. Karena kayak time management tuh nggak cuma bagi waktu aja, tapi kayak bagi fokusnya buat ngadepin konflik itu. Seperti itu sih. Oke, kan kalian udah lumayan profesional nih kalau soal time management dan hal kayak gitu. Kira-kira ada tips and tricks nggak bagi para penonton atau mungkin organisasi selanjutnya, siapa tuh kira-kira? Wah, sebenarnya kayak profesional banget enggak gitu. Karena kadang di time management yang menurut gue tuh udah bener gue terapin dengan baik, itu masih ada celah-celah di mana tuh kesulitan kayak sulit bagi waktu, bagi energi, dan pada akhirnya pencapaian tuh masih bisa aja terjadi gitu. Tapi mungkin saya ada tips and trick nih ya, tips and trick buat mencegah hal itu gitu, untuk meminimalisir kejadian hal itu. Pertama, yang pasti sih kayak lu percaya sama yang lu jalanin. Kayak lu udah bagi waktu sesuai dengan kayak seberapa penting dan seberapa urgent. Nah itu tuh harus bisa lu jalanin dengan keyakinan lu. Karena dengan keyakinan itu bisa meningkatkan kayak kemungkinan hal itu tuh bener-bener baik buat kalian.
daripada kalian ngedoubt, daripada kalian tuh cuma kayak ragu apa yang kalian jalanin bakal kayak capek atau gimana, terus mikirin kayak satu sisi yang kalian tinggalin tuh nanti bakal ngomongin apa-apa. Jangan. Jadi pertama tuh kalian harus yakin dulu sama apa yang kalian jalanin gitu. Terus yang kedua, kalian tuh jangan kemakan sama hal-hal tuh yang bersifatnya kayak short dopamine gitu. Jadi yang tadi saya bilang tuh, kalian tuh jangan terdistraksi sama hal-hal yang dimana tuh kayak menggiurkan suasana, kayak misalnya kayak santai-santai, berbaring, terus kayak scroll-scroll TikTok doang gitu kan. Karena tuh rata-rata ya, jujur ya saya juga ngerasa kayak belajar 5 menit tuh lebih berat gitu daripada scroll TikTok sejam. Nah itu jangan sampai terjadi distraksi gitu. Dan saya yakin kayak teman-teman mungkin bisa aja terdistraksi. Jadi menurut saya tuh tipsnya yang pertama kayak hilangin distraksi itu dulu supaya kalian tuh time management itu bisa lebih kayak laser point fokus gitu. Jadi kalian tuh nggak fokus ke mana-mana, ke hal yang nggak penting. Kalian tuh cuma fokus ke satu tujuan kalian yang pada awalnya kalian tuh harapin dengan time management itu. Dan yang terakhir ya gue mau bilang aja sih, kalau misalnya kalian mau nerapin time management, kalian terapin dengan keyakinan kalian, dan kalian tuh harus tahu kalau misalnya dengan time management hal-hal yang awalnya kalian ekspektasikan tuh bisa terjadi guys. Dan tadi yang saya bilang time management itu penting banget buat semuanya gitu. Nio, Untuk tipsnya sih saran dari saya buat kalian nih para penonton itu untuk masa remaja pasti kan kalian banyak hal yang pengen kalian lakuin kan. Cuman saran dari saya itu kalian ngambil beberapa kegiatan yang emang menurut kalian itu penting, bisa bikin hal positif selalu di diri kalian, bisa ngembangin diri. Mending kalian ambil beberapa kegiatan tersebut. Jangan yang wah semuanya pengen diambil, semuanya pengen dijalanin. Itu jangan kayak gitu. Karena kalau semuanya pengen dijalanin, nanti kalian ngejalaninnya cuma setengah-setengah doang. Yang ada kalian nggak dapat maksimal dari apa yang kalian jalanin. Tapi kalau kalian terfokuskan untuk beberapa kegiatan kalian maksimalin, itu pasti deh kalian ke depannya itu bakalan lebih gampang buat milih tujuan yang bakalan kalian ambil. Kalian bisa lebih maksimal juga ngejalanin time manajemennya. Karena percuma kalau kalian bikin time management, bikin timeline-nya, tapi ngejalaninnya itu males-malesan, terus nanti pas kalian capek kalian nggak ngejalanin, itu bakalan kayak nggak efektif apa yang kalian buat. Jadi mending kalian ambil beberapa kegiatan yang emang penting, selalu bikin kalian jadi moodnya bagus, selalu memberikan dampak positif kepada kalian. Nah itu dibikin time management yang baik lah di kegiatan tersebut kayak gitu. Oh nih saya ada satu lagi nih. Oh, iya, oke. Kalian pernah dengar nggak sih kayak we become what we feed our mind gitu. Oh. Jadi kalau misalnya itu artinya kayak kita menjadi apa yang kita berikan di pikiran kita. Nah kalau misalnya kita kayak ngasih makan pikiran kita tuh kayak hal-hal yang sibuk gitu, lama-lama kita capek. Dan kalau misalnya kita cuma masukin pikiran kita kayak hal-hal yang senang-senang, pada akhirnya kita nggak produktif. Jadi time management tuh ngajarin kita buat nentuin takaran yang pas antara hal-hal yang sibuk dan hal-hal yang benar-benar kayak membuat kita senang gitu. Jadi time management tuh ngajarin kita buat jadi seimbang. We become what we feed our mind gitu kan. Dan kalau misalnya kita feed our mind dengan hal-hal yang seimbang gitu sifatnya kayak yang antara sibuk dan senang, kita tuh jadi bisa lebih maksimal buat ngeraih apa cita-cita kita dan apa yang kita mau ke depannya, seperti itu. Jadi ini semua tentang mindset. Mindset. About the mindset. Keren banget, kita udah langsung dapat tips and tricks dari para ketua OSIS dan ketua MPK. Saya pikir apa Oh nih, sebentar nih, dari tadi kan penonton tepuk tangan nih. Coba kita tanyain, ada yang mau ditanyain nggak? Tuh, Ayo, guys, ada woi yang ditanyain penonton, ada yang mau nanya nggak? siapa tuh? Silakan. Oke, kira-kira pertanyaan dari saya untuk Alfat dan Nio, ada nggak sih pesan untuk anak-anak yang baru mau masuk organisasi tentang time management? Oke, ada nggak? Oke, kalau dari saya sih sebenarnya tadi udah beberapa kali udah disebutin ya. Itu ada 4 bagian yang harus kalian sesuaiin antara penting sama urgent, penting tapi nggak urgent tapi nggak penting, sama nggak penting dan nggak urgent. Itu yang harus kalian kuasain. Sama tambah dari saya tadi, sebelum kalian nerapin time management ini, kalian harus bisa memfokuskan beberapa kegiatan aja. Yang penting kalian bisa maksimalin di kegiatan tersebut daripada kalian banyak kegiatan tapi cuma setengah-setengah aja kayak gitu. Oke, tepuk tangan dulu.
Oke, mungkin kita masih menyangkut tema ya. Buat teman-teman bagi yang ingin masuk organisasi, tentunya terapin time management itu. Karena time management itu penting banget. Itu biarin kalian buat bagi energi, bagi fokus, dan kalian tuh nggak akan keteteran kalau misalnya kalian mau ngejar suatu hal dan lainnya. Jadi semangat juga buat teman-teman yang ingin menjalankan organisasi. Semoga kalian bisa meraih ekspektasi kalian dan menghadapi realita dengan sangat lancar. Amin. Amin. Plat. Oke, terima kasih para penonton yang udah kasih pertanyaannya yang cukup luar biasa ya. Tepuk tangan. Tapi mungkin satu pertanyaan cukup ya? Iya cukup, nggak usah banyak-banyak. Ya udah, soalnya kita langsung ke kesimpulan untuk tema kita hari ini. Iya, kesimpulannya. Jadi time management itu nggak cuma penting tapi emang fundamental. Iya, fundamental. Mm-mm. Ada filosofinya. Apa tuh? Apa? Kalian tahu filosofinya? Ada lah pokoknya. Ya udah. Udah. Teman-teman, kasih banyak atas kesempatan dan waktunya dan kalian telah sharing yang pengalaman kalian terkait dengan time management. Dan dengan ini kita jadi lebih banyak mengetahui tentang time management, Iya. bagaimana nge-manage time, gimana time di management dan hal lainnya. Oke. Kami sangat berterima kasih banget Makasih banyak. atas kehadiran Oke. kalian. Yang ini gue udah pantas kali jadi ketua OSIS. Hehehe. Boleh. Oke, semoga kalian sukses ya. Apa acaranya yang nanti bakal datang? Apa kira-kira ya? Bisa apa tuh? 86 Cup. Woi, sikap. Oke, 86 Cup nanti adalah cup tahunan yang dilaksanakan di sekolah kami, SMA Negeri 86 Jakarta. Nah, bagi teman-teman nih yang emang benar pengen mengasah potensinya nih, jangan lupa join nggak sih? Oke nih guys ya. Para sobat Apanam jangan lupa daftar dan sekolahnya juga jangan lupa daftar. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Alfat dan Nio. Sama-sama. Semoga sukses dan juga acara berikutnya di Apa ya? acara berikutnya dilaksanakan ya. Amin, amin. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Semangat selalu. Oke Ki, mungkin itu saja untuk episode betul. kali ini yang bertema dengan rahasia time management di OSIS MPK, terutama di SMA Negeri 86 Jakarta. Bukan dong. Ya dengan ini kemana lu? Belum ya? Oh, belum. Oke, dengan ini gue cukup banyak wawasannya sih jujur ya. Tapi Berterima gue kasih udah- banget lah kita. Iya, kita udah capek ya Ki. Iya. Mungkin itu saja untuk hari ini ya Sobat 86. Cukup sekian, kita minta maaf apabila ada kesalahan dalam podcast pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton episode berikutnya.